setiap datang tahun yang baru, bulan yang baru, baik itu terkait personal kelahiran kita pribadi, ataupun juga tahun berganti dalam berkehidupan, Masehikah itu, Hijriahkah itu, maka Nabi memberikan satu contoh yang kuat agar setiap datang waktu berganti, jangankan tahun, bahkan setiap detik, koreksi diri kita untuk meningkatkan amal soleh kita, karena itu yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan selalu kita merasakan di setiap detik itu boleh jadi maut bisa datang menjemput kita. Koreksi diri dari yang salah, tinggalkan segala yang Allah larang, dan kembali kepada jalan kebaikan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan di masa lalu sampai detik ini. Semoga membimbing apa yang akan kita lakukan, dan semoga Jumat kali ini dicerahkan keadaan hati kita untuk menerima taufik Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Sadar atau tidak, semakin bertambah usia semakin lemah tangan menggenggam. Karena memang Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Semakin bertambah usia semakin kabur mata kita, karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Semakin bertambah usia semakin sensitif, karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan, namun hati yang terpaut kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Semakin bertambah usia semakin gugur gigi-gigi kita, karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah selamanya. Semakin bertambah usia semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi, karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawa kita akan ditarik. Semakin bertambah usia semakin rambut putih, karena Allah sedang ingatkan kain kafan yang putih. Akhirnya hanya dunia ini tidak selamanya, ini bukan tempat abadi, ini semu. Dan kehidupan kematian yang berlangsung di dunia itu sejatinya memberikan kesan kepada kita untuk belajar, kumpulkan bekal bagaimana caranya di dunia ini berhasil, di akhirat meraih kemuliaan. Itu yang dimaksudkan surah Al-Mulk itu, surah 67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu isim tafdil, ya, dari kata hasanah tadi. Jadi kita mengumpulkan hasanah, 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 tapi orientasinya akhirat. Dan untuk mencapai ke titik itu, Allah berikan bentangan jalannya disebut dengan ibadah. Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah dalam bentuk fi'il amr, itu sebetulnya saking sayangnya kepada kita. Kalau nggak sayang nggak akan diperintahkan. Sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang, herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi, kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian. Berapa usia Anda saat Salah satu adab yang mulia dalam Islam adalah ketika kita sedang dilanda satu persoalan, satu masalah, satu musibah, kembalikan kepada diri sendiri. Qad aflaha man zakkaha. Begitu Allah berfirman kan? Sungguh akan beruntung orang-orang yang mau introspeksi diri. Saat dia dapat masalah, mengkambing hitamkan orang lain, gak akan pernah berkembang hidupnya. Dan dia akan di situ-situ aja. Tapi kapan dia melihat kepada dirinya, oh ya ini karena saya, kesalahannya ada di saya, oh ya ini saya harus lebih baik, insya Allah dia akan aflah, beruntung sebesar-besarnya keberuntungan.
Karena hanya orang yang mau evaluasi diri dan muhasabah diri, dia yang akan Allah izinkan jadi hamba yang lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Semoga Allah izinkan kita jadi hamba yang lebih baik. Barakallahu fiik. Ketika Anda dalam masa sulit, ketika Anda sedang terjepit, ketika Anda dalam masalah yang begitu besar, jangan khawatir. Anda itu mampu melaluinya. Allah tidak pernah salah menempatkan takdir bagi kita hambanya. Allah tahu kekuatan kita. Allah tahu kemampuan kita. Sebesar apapun masalah yang kau hadapi, seberat apapun ujian yang kau hadapi, engkau mampu melewatinya. Kalau Allah saja yakin engkau mampu melewati semua ujian yang telah engkau hadapi hari ini, kenapa engkau menyerah hanya karena omongan manusia, hanya karena cibiran manusia, hanya karena engkau tidak mendapatkan pertolongan dari manusia? Bahwa sesungguhnya pertolongan yang begitu hebat, pertolongan yang begitu nyata datangnya dari Allah. Dan bukankah semua di dunia ini berjalan atas izin Allah? Bahkan daun yang jatuh pun itu terjadi atas izin Allah. Termasuk kondisi kita saat ini pun itu terjadi atas izin Allah. Begitu ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, langsunglah cepat balik connect bahwa ini terjadi atas izin Allah. Ketika kita semakin rajin berlatih seperti itu, kita akan rajin, akan menyadari bahwa oh iya sih, berarti Allah berkehendak nih. Maka kita akan semakin punya tingkat penghambaan yang baik. Sehingga kondisi-kondisi yang tidak sesuai ekspektasi bukan justru melukai diri kita, tapi membuat kita semakin taat pada Allah. Tapi kalau kita punya keinginan dan ekspektasi itu nggak jalan sesuai yang kita mau dan kita marah-marah, yang ada bukan kita semakin taat, yang ada kita semakin jauh dari kesadaran penghambaan gitu kan kawan. Nggak ada manusia yang sempurna. Kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Salah satu adab yang mulia dalam Islam adalah ketika kita sedang dilanda satu persoalan, satu masalah, satu musibah, kembalikan kepada diri sendiri. Qad aflaha man zakkaha. Begitu Allah berfirman kan? Sungguh akan beruntung orang-orang yang mau introspeksi diri. Saat dia dapat masalah, mengkambing hitamkan orang lain, gak akan pernah berkembang hidupnya. Dan dia akan di situ-situ aja. Tapi kapan dia melihat kepada dirinya, oh ya ini karena saya, kesalahannya ada di saya, oh ya ini saya harus lebih baik, insya Allah dia akan aflah, beruntung, sebesar-besarnya keberuntungan. Karena hanya orang yang mau evaluasi diri dan muhasabah diri, dia yang akan Allah izinkan jadi hamba yang lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Semoga Allah izinkan kita jadi hamba yang lebih baik. Barakallahu fiik. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub, beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Artinya spesial, betul-betul sakit. Nabi loh, sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada dua proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, satu hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya.
setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya hari kedua meninggal semua. 12 anaknya meninggal semua. Terima kasih ya Allah yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Ya, yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan, sampai ada binatang macam-macam mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi badannya. Sampai pada titik puncaknya. Nah, ini poinnya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Sampai pada puncaknya ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa ayyuba, dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah.